Itu bekas tanduran sawi sendok itu cowi lah kalau Pakcoy bahasa gitu ya? bahasa sininya cowi lah ya. Iya. Kalau bahasa nasionalnya sawi. Nggak olah lahan, nggak apa, ini langsung aja setelah panen sawi ini langsung dibersihi, terus dikasih pupuk dasar, terus langsung ditanam langsung aja. Bisa teman-teman lihat satu lubang tanam itu berisi 2 tanaman. Iya. Gimana Pak kok bisa satu lubang 2 tanaman ini? Ini karena dulu bedengannya juga ukurannya segini, cara efisiennya mungkin saya tanam di tengah aja. Untuk penyemprotan, untuk apa, perawatan lebih mudah. Jadi menurut jenengan pertimbangan untuk melakukan satu lubang tanam itu 2 batang itu untuk mempermudah perawatan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih teman-teman sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Masih bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia Mitra Kemajuan Petani. Nah teman-teman, saat ini kita sedang berada di lahan cabai CMK yang bisa teman-teman lihat. Jadi petani ini merupakan petani yang sudah berpengalaman dalam penanaman cabai, khususnya cabai CMK. Nah menariknya lahan yang digunakan ini itu merupakan lahan yang selama 2 tahun tidak pernah ganti tanaman, yaitu sebelumnya Pak Coy dan baru kali ini ditanami CMK. Kemudian yang menarik lagi, ini satu lubang tanam itu diisi dengan 2 batang tanaman dengan tanpa pruning dan juga dengan dilihat dari pertumbuhannya juga dapat serempak, dan untuk tingkat kelayuan juga masih sangat minim. Ingin tahu kiat-kiatnya seperti apa dan juga cara-cara budidayanya seperti apa? Langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Oke sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada, seperti yang sudah saya paparkan di awal tadi, kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman cabai merah dengan berbagai keunikan tersendiri. Berhubung kita saat ini sudah berada bersama sang petani, langsung saja Pak, monggo perkenalan dulu ke teman-teman. Nama saya Waryo, petani cabai dari Kutasari, Purbalingga, Jawa Tengah. Pak Waryo nggih, di Purbalingga, di Kutasari, Purbalingga. Ya, ini teman-teman, saat ini kita sedang berada di daerah Purbalingga dengan tanaman cabai merah keriting nggih. Ya. Mohon maaf Pak, ini sebelumnya tanam CMK jenis apa ya Pak, varietasnya? Saya dulu cabai besar, cuma ini pengen cabai yang keriting. Oh, berarti sebelumnya emang udah sering tanam cabai, khususnya cabai merah keriting ngoten nggih. Ya keriting ya besar ya. Berarti bukan pengalaman pertama nggih, udah mengalami jatuh bangun ya Pak. Kalau saat ini Pak varietasnya apa nih? Ini Bostavi. Bostavi. Ya. Untuk jumlah populasi Pak? Sekitar 5.000 batang ya. Ngomong-ngomong ini Pak, untuk sejarah lahannya gimana Pak ini? Sepertinya ini kan kalau teman-teman bisa lihat kan di sini kayak banyak lubang-lubang mulsa. Nah, ini kan dulu bekas tanduran sawi sendok itu cowi lah. Kalau bahasa gitu ya? Bahasa sininya cowi lah ya. Kalau bahasa nasionalnya sawi. Nggak olah lahan, nggak apa, ini langsung aja setelah panen sawi ini langsung dibersihi, terus dikasih pupuk dasar, terus langsung ditanam langsung aja. Langsung tanam cabai niku. Langsung tanam cabai. Oh, gitu teman-teman. Jadi unik sekali. Jadi ini itu merupakan lahan bekas Pak Coy. Ya. Lahan bekas Pak Coy yang kemudian Pak Coy-nya selesai, terus dibersihin, langsung tanam cabai. Iya. Untuk pupuk dasarnya berarti juga bekas dari Pak Coy tersebut, Pak. Pupuk dasar pakai itu, ini satu lubang ini dikasih palingnya 4 sendok lah. Oh, berarti langsung di lubang tanamnya? Langsung di lubang tanamnya. Oh, berarti pas untuk pupuk dasarnya itu udah dikasihnya itu pas lagi mau tanam itu? Iya, ya? pas lagi mau tanam cabai merahnya ini. Oh, kalau pupuk dasarnya kalau beritahu apa Pak? Vertivos. Vertivos apa ya itu? Biopospat ya. Itu udah biasa pakai itu? Udah biasa pakai itu. Berarti untuk satu lubang tanam biopospatnya? Ya 4 sendok apa 3 sendok lah. Oh iya. Itu kan nggak pengaruh Mas, tetap banyak yang lebih bagus, ini nggak apa-apa. Oh, itu sebelum tanam gitu? Sebelum tanam, kan 1 minggu sebelum tanam dikasih pupuk dasar dulu. Nanti ini tanam. Oh, jadi gitu teman-teman, untuk pupuk dasarnya itu diberikan 1 minggu sebelum tanam cabai. Iya, nah, kemudian ini Pak, yang menarik kan, ini kan kalau bisa teman-teman lihat satu lubang tanam itu berisi 2 tanaman. Iya. Gimana Pak kok bisa satu lubang 2 tanaman ini? Ini karena dulu bedengannya juga ukurannya segini, cara efisiennya mungkin saya tanam di tengah aja. Untuk penyemprotan, untuk apa, perawatan lebih mudah.
Jadi menurut jenengan pertimbangan untuk melakukan satu lubang tanam itu 2 batang itu untuk mempermudah perawatan? Iya, mempermudah perawatan. Dan ini Pak, kemudian ini untuk jarak tanamnya Pak? Jarak tanam ini 30 cm Mas. Untuk 30 cm iya, antar tanaman gitu? Antar tanaman. Satu lubang isi 2 dengan jarak tanam 30 cm. Dan ini satu bedengan, lebarnya bedengannya berapa Pak? Ini sekitar bedengan 110 Mas. 110 ininya sekitar 20 apa ya? 20. Jadi ininya sekitar 20 cm iya, apa? Ya 30 cm, ininya 120. Untuk bedengan ini kenapa Pak memilih ini kan termasuknya single track gitu, di tengah tok. Kenapa enggak kanan kiri buat lewat nggak bisa ini nanti kan nih. Kalau gini kan susah. Ya betul juga sih Pak. Nah untuk itu teman-teman, jadi dari Pak Waryo ini menanam satu labang 2 tanam dengan alasan apa itu namanya, yang pertama untuk pemeliharaan ini lebih mudah, perawatannya lebih mudah. Kemudian yang kenapa hanya melakukan single track, karena dikhawatirkan nanti akan tanamannya bertempur apa itu namanya, sirkulasinya juga kurang bagus dan mungkin ya akan kesusahan gitu Pak dalam melakukan penyemprotan ataupun perawatan lainnya. Gitu. Kemudian ini Pak, apakah ini juga melakukan perempelan Pak atau pruning? Enggak di pruning. Oh, ini tanpa pruning? Tanpa pruning Mas, langsung aja. Berarti 2 batang ini tanpa pruning? Tanpa. Ini lihat aja Mas. Oh iya. Ini bisa dilihat teman-teman dari batang itu. Buah tetap buah aja tetap. Kemudian ini Pak, untuk saat ini usia berapa ini tanamannya? Ini sekitar 60 apa 62 lah. Sekitar 60 hari ya? Sekitar 60 harian. Dengan usia 60 hari dan juga satu lubang 2 tanaman itu dengan tanpa pruning ya Pak? Tanpa pruning sama sekali. Nah, ini bisa mungkin kan bisa diterapkan karena pas sini juga musim panas gitu Pak. Iya. Kalau pertimbangannya melakukan satu lubang 2 tanam mungkin itu juga ya Pak. Pas musim panas ya. Kalau mungkin untuk musim hujan kurang berani ya Pak tetepan gitu. Iya. Kurang berani kalau musim hujan. Kemudian ini Pak, untuk pupuk dasarnya apakah ada tambahan lain selain bio tadi? Enggak ada kalau pupuk dasar. Mungkin ya kalau perawatan nah. Kalau untuk perawatan Pak? Menurut perawatan untuk mencegah pH tanah ini pakai power soil kocorannya. Asam humat ya? Iya, asam humat, power soil. Itu berapa hari sekali Pak biasanya dibersihkan? Ya lihat kondisi tanah, kalau kurang bagus ya biasanya 1 bulan 1 kali nggak apa-apa. 1 bulan 1 kali? Kadang 1 bulan 2 kali ya bagus. Untuk dosisnya Pak? 2 liter 2 kilo apa ya itu? 2 kilo 2 kilo power soil? Apa? Sing kalha apa ya? Sing buat asam humat ini. Oh itu 2 sendok kah? Atau apa? Sing kalha kan kalsium humat? Iya itu 2 kilo untuk 200 liter. Nanti 1 lubang ini 1 gelas aqua. Berarti kalsiumnya jenengan pakai kalha. Iya. Dan pakai kalha itu dengan dosis 2 kilo untuk 200 liter air. Kemudian dikocorkan ke sini ke lubang tanam di bagian perbatangan itu langsung. Nah, itu intervalnya berapa hari sekali Pak yang kalha itu? 15 hari sekali. 15 hari sekali. Dan menurut jenengan gimana Pak dengan penggunaan kalha itu? Bagus Mas. Dari mungkin bagus itu dilihat dari gimana ini Pak? Buahnya kan udah kelihatan. Udah kelihatan seger gitu nggih Pak? Iya. Kemudian dari batangnya juga saya lihat tadi emang kokoh ya Pak? Iya, lihat situ aja Mas, itu kan kokoh banget ini, walaupun maksudnya dengan 1 lubang 2 tanaman itu kan harusnya kan penyerapan nutrisi juga makin kenceng ya Pak di tanah. Dengan penggunaan kalha ini mungkin juga membantu dalam proses pertumbuhan itu nggih, maksudnya di unsur ada kalsium dan asam humat tadi. Kemudian yang asam humatnya yang power soil itu Pak, itu diberikan pas umur berapa itu? Power soil itu kocoran 15 hari langsung kasih power soil. Berarti itu digabung Pak antara power soil dan kalha? Enggak. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Berarti power soil di umur 15 kemudian kalha 30. Ya itu teman-teman. Jadi untuk kocoran pertama itu di umur 15 hari pakai power soil. Dicampur pupuk kimia lain mungkin Pak? Enggak. Kalau power soil enggak. Menurut jenengan Pak, dengan penggunaan power soil tadi gimana Pak? Ini tanah jadi bagus Mas. Walaupun khususnya dengan kondisi lahan yang bekas gitu Iya, kondisi lahan bekas ini hampir 2 tahun lah Mas. Enggak diolah? Iya. Tanpa olah tanah 2 tahun? Maksudnya 2 tahun nggak pernah sawi terus, baru ini cabai. Iya, berarti 2 tahun itu sawi terus, kemudian
baru cabai sekali iya, ini. baru cabai. Oh, jadi ibaratnya dengan penggunaan power soil tadi efektif nih Pak. Efektif. Khususnya untuk apa itu memperbaiki tanah, Tanah, pembedah iya, tanah gitu Pak. pembedah Ibaratnya kan unsur hara atau nutrisi di tanah itu jadi lebih Iya. apa maksimal. Ya, penyerapan kan bagus ini Mas, kelihatan. Dan juga niku nggih mungkin untuk menjaga pH tanah Iya, tadi nih untuk Pak. tahan tanah. Eh, Ini kan kemarin di apa coba 6,2. oh, di pH-nya. Iya, Nah, pH-nya. Jadi masih Kan lumayan normal bagus, nggih. iya. Masih bagus lah. Kalau nggak bagus kan di bawah Di 4 bawah. apa 4 ya. Iya, itu kan udah asam nggih. Iya, Ya, udah itu, asam. jadi termasuk walaupun dengan 2 tahun ini tidak ganti tanaman dan baru 1 kali ini tanam cabai itu hasilnya juga lumayan nih Pak untuk lahan yang jarang Iya. diolah itu. Iya, nggih, lihat dirolling. sendiri kan, Nah, dan ini juga kebetulan ini pas siang hari nih Pak. Iya. Siang hari ini tanaman Pak Waryon ini masih seger Seger gitu, itu hijau. nggak layu kan. Nggak layu sama sekali teman-teman. Jadi dengan penggunaan power soil dan kalha yang intervalnya yang kalha itu 15 hari sekali nggih. 15 hari sekali, kemudian yang power soil itu 1 bulan. 1 bulan sekali juga sangat efektif khususnya untuk membenah tanah dan juga untuk mempercepat pertumbuhan di di tanaman maksud saya. Bisa dilihat dari batangnya juga kokoh dan juga mungkin buah-buah lainnya. Kemudian untuk pupuk susulan Pak. Pupuk susulan biasalah Mas, kalau apa masa vegetatif ya itulah NPK 16-16. Nanti kalau masa udah 35 hari kan generatif ya, itu udah ganti yang N-nya paling rendah tapi K-nya yang tinggi. Kalau yang pupuk NPK 16 untuk lahannya Bapak ini habis berapa kilo Pak kemarin? Ini saya irit jadi Mas paling 2 kilo lah. Untuk seluas lahan ini? Untuk satu drumnya. Satu drumnya? Iya, 2 kilo. Satu drum kan 200 liter air, 2 kilo. Cuma kan apa sering ya, enggak setengah bulan sekali. Ini kan 1 minggu sekali aku 2 kilo. Tapi dinaikkan, tiap itu dinaikkan. Oh iya. Jadi teman-teman untuk pupuk susulannya itu menggunakan pupuk NPK 1616 yang kemudian untuk 2 kilo itu bisa jadi 1 drum ya? 1 drum ukuran 200 liter dan dengan interval seminggu sekali dan setiap minggu itu dinaikkan dosisnya. Iya, dosisnya dinaikkan. Dicampur sama power soil juga itu berarti? Kalau power soil saya tunggal. Oh, kalau power soil tunggal, kemudian kalha juga tunggal nggih? Tunggal, kemudian untuk pupuk susulannya NPK 1616 juga tunggal nggih? Iya. Kalau kalha di sini, kalau pupuk di sini. Kalau di bekas lubang. Iya, bekas lubang ini, coy. Enggak agak terlalu jauh nggih Pak? Iya, kalau kalha di sini, power soil di sini Mas bagusnya. Kalau di sini khusus pupuk. Itu pertimbangannya apa Pak? Kenapa kok agak dijauhkan? Agar Dulu pernah kayak gitu bagus tadi. Oh iya berdasarkan pengalaman ya Pak. Pengalaman. Kemudian ini Pak, untuk pupuk nutrisi yang lain mungkin yang ditambahkan ada nggak Pak? Kayak pupuk daun kah itu? Pupuk daun belum masuk ini, pupuk daun ini belum masuk. Kalau untuk yang kandungan fosfat atau magnesium itu ada Pak yang dimasukkan? Cuma pupuk magnesium sulfat itu Mas. Oh, yang 1 kilo. Yang 1 kilo. Iya. Oh, itu untuk dosisnya Pak? 1 kilo aku. 1 kilo untuk 1 drum tadi? 1 drum 1 kilo. Dikocor? Dikocor, tetap dikocor. Musim ini kemarau. Berarti ini untuk kandungan fosfatnya belum ada nggih Pak? Belum dimasukkan nggih? Fosfatnya pas cuma itu pupuk dasar. Pupuk dasar. Iya. Fosfat. Kan biofosfat. Iya. Oh iya biofosfat. Kemudian untuk yang apa itu namanya spray mungkin ada Pak? Spray paling MKP udah. Ini udah masuk MKP. MKP-nya masuk berarti gini. Iya. Jadi emang udah masuknya ini udah emang berbuah nggih Pak? Iya udah berbuah sih. Masih berbuah nih baru dan mungkin ini buahnya juga termasuknya udah lebat-lebat banget ya Pak. Udah masuk saat ini udah masuk ke generatif gitu. Iya udah masuk. Kan 35 hari harus udah masuk anak pupuk generatif Mas. 35 hari untuk menggenjot sih. Untuk menggenjot itu untuk pembuahan. Iya pembuahan kan pupuk generatif kan nggak langsung dimakan kan. Makanya dikasihkan umur 35 hari. Nanti kan 45 hari udah makan. Iya. Betul sekali teman. Jadi kalau untuk ini Pak, apa itu pengendalian hama mungkin Pak? Pengendalian hama dari umur 15 hari kita rutin, makanya daunnya ini lumayan bagus kan, nggak mengkirut, nggak apa ini.
kutu kebul ya jarang. Oh. 15 hari rutin, terus selang 1 hari itu kalau lagi perawatan. Nanti kalau udah normal 3 hari sekali nggak apa-apa. Itu untuk perawatan Untuk perawatan dari kecil loh. dari kecil. Oh ya. Kemudian untuk fungisidanya juga masuk, Pak? Masuk fungisida. Oh, fungisidanya intervalnya biasanya berapa hari sekali, Pak? Interval ini fungisida 1 minggu mas. 1 minggu, Soalnya ya? pakai Bion M. Dan juga ini kebetulan musim kemarau kan agak Iya. untuk fungisidanya mungkin bisa agak kurang nggih, karena Iya. serangannya mungkin minim mungkin nggih. Dan ini Pak untuk sini kan kalau bisa dilihat mungkin untuk rumputnya sini lebat banget ya Pak. Terus ini emang sengaja dibiarin atau Ya gimana? sengaja karena kan ini apa kemarau, nanti kalau dibersihkan tanah terlalu kering mas. Tanah Jadi, terlalu kering. tapi apakah itu nggak menimbulkan masalah Pak? Punya kan kalau biasanya di rumput-rumput itu kan bisa untuk rumah bagi Rumah penyakit hama ya. nggih. Enggak, yang penting nyemprotnya rajin lah. Oh, Aman. Iya. Lihat aja mas, rumputnya banyak tapi kan tanahnya aman. Tapi tanamannya gitu. Iya. Nah itu teman-teman, jadi untuk apa itu namanya ini emang dibiarin gitu Pak. Iya. Emang Bapak biarin rumputnya itu tumbuh yang pertama karena untuk menjaga kelembaban. Iya. Tapi juga harus diperhatikan juga sama teman-teman kalau untuk pengendalian hamanya juga harus tetap Iya harus tetap. masuk di Jangan tanaman ini gitu. dibiarin, ini dibiarin. Ini kan Nanti sama aja nggih Pak. Iya, Hasilnya kan benar. nggak paling ini nanti saat besok masuk kalinet besok. unsur kalium gitu. Iya unsur kalium besok kalinet. Di spray. Spray. Dan kalau ini kan kalau dilihat dari daunnya ini tebel-tebel, ini efek apa Pak? Ini morden saya kocor, biasanya kan disemprot. Saya dulu saran teman juga pernah pakai itu dikocor, ada yang disemprot, ada yang dikocor. Ternyata bagus nih. Oh, jadi Bapak juga menggunakan morden juga? Iya morden mas. Oh. Morden dikocor. 1 liter aku pakainya. 1 liter untuk 1 liter untuk 200 liter itu. 200 liter Iya. dikocor itu Dikocor, nggih? Mas. Wah, menarik banget teman-teman. Jadi Pak Waryono ini menggunakan morden dikocor nggih? Dikocor ya. Itu masuknya umur berapa aja Pak kalau boleh? 30 intinya 30 hari udah 30 hari masuk. 30 hari ke atas Iya, masuk nggih. iya. Untuk intervalnya? Interval ya kalau bagus yang 20 hari lah. 20 hari Iya, sekali. Iya, kayak kita lihat tanaman kalau bagus ya sebulan bisa mas. Tapi kalau nanti ada yang kelihatan layu nanti kocor nggak apa-apa. Oh, jadi Kocor lagi. perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk perawatan tanaman ini juga harus lihat kondisi tanamannya juga Iya, ya Pak. iya. Dan menurut jenengan penggunaan morden dikocor itu juga efektif berarti Iya, Pak. efektif. Sebenarnya udah pernah pakai Pak? Udah morden? ya lahan yang sebelah. Dan hasilnya gimana Pak? Bagus mas. Khususnya bagus itu untuk di Layu itu aman sampai sekarang lahan sebelah aman mas. dengan penggunaan morden itu Iya. dikocor nggih. Dikocor. Dan ini untuk efeknya di tanaman nih Bapak ini daunnya juga lebih Iya, batangnya juga itu mas, daunnya Batangnya. juga bagus. untuk pertumbuhan tunas Kan juga- nggak layu ini, siang-siang lihat aja mas, siang-siang layu. Nah, Nggak nggih. kan, padahal musim terang. Musim terang banget ini mungkin sini masih datarannya masih rendah ya Pak? Termasuk? Ya menengah pak ya. Menengah gitu. Iya. Tapi untuk emang ini musim kemarau dan panas banget nggih, panas Pak, sini? banget ya mas. Ini masih bisa tahan walaupun dengan kondisi apa itu yang panasnya, Iya, cuaca panas, ngeget ya, iya, ngeget panas. ibaratnya gitu, masih bisa seger ini teman-teman bisa dilihat. Saat ini mungkin sekitar jam 2, jam 1 kan lagi panas. lagi panas banget tapi tetap seger seger, nggih ya. dengan itu efek dari penggunaan modern yang dikocor iya. dan juga ada power soil, dan soil. juga kalha, mungkin Kalha. ada pupuk-pupuk. Kalinet nanti masuk. Kalinet mau masuk Iya Pak, mau rencana? masuk. Ini buat nanti keras ini pengisian buah. Untuk bobot buah juga dan juga untuk biar buahnya itu lebih keras gitu nggih. Iya, keras terus mencreng Glowing glowing gitu nggih Pak. Iya. Kemudian Pak, apa itu namanya? Untuk sini untuk pengairannya gimana Pak, penyiraman? Pengairan ini manual mas. Oh, manual. Di sini ya kan alhamdulillah di sini air masih melimpah lah. Iya. Nah, ini manual nanti. Paling ini dipupuk lagi besok terus disiram Disiram pakai irigasi. pakai Air irigasi. Kemudian ini iya. Pak, untuk apa itu namanya? Ini kan tadi kan satu lubang itu 2 batang ya? Batang ya. Itu apakah ada itu untuk tingkat kelayuan atau kematiannya gimana Pak? Alhamdulillah mas dari 5.000 kayaknya sampean lihat nggak ada yang layu. Ah, ya oke. kan? Dari 5.000 Mungkin lubang teman-teman loh. juga bisa lihat dari
5.000 sekitar kurang 5.000 batang, 5.000 batang dengan satu lubang tanaman 2 itu emang masih minim banget ya untuk layu, dan juga kalau dilihat itu pertumbuhannya bisa serempak nggih Pak. Serempak. Jadi kalau biasanya kan agak kalah tetepan nggih. Kalau ini bisa ini serempak Mas, lihat aja seragam yang 2. Nah ini di bawah pohon bambu kan lumayan bagus Mas. Nah, itu. Biasanya kan kurang bagus. Karena terlalu kurang sinar matahari ya. Oh iya. Ya jadi itu tadi teman-teman, dengan dari Pak Waryono tadi dengan penggunaan apa itu namanya di lahan janda gitu. Selama 2 tahun Pak Coy terus, kemudian langsung CMK dengan saat pola tanam 1 lubang 2 pohon ini juga alhamdulillah hasilnya sampai saat ini maksimal, dengan mungkin dari bantuan dengan penggunaan nutrisi dari Power Soil, dengan Kalha dan Morden tadi nggih Pak. Dan menurut jenengan gimana Pak pesan-kesan setelah penggunaan itu produk dari Morden, Power Soil dan Kalha tadi? Ya bagus Mas, ini lihat aja tanamannya kayak gini hasilnya. Mantap nggih Pak. Mantap. Memuaskan nggih. Memuaskan. Sampai saat ini memuaskan ini. Kita coba nanti kalau merahnya kayak Pak. Wah siap Pak, kita akan tunggu merahnya. Mungkin mana Pak terakhir pesan dan kesan dari jenengan kepada teman-teman. Ya terima kasih teman-teman dari MMT ya yang udah memberikan saran dan motivasinya untuk menggunakan produk-produknya. Ternyata ini ya hasilnya kayak gini lah, lihat sendiri lumayan bagus menurut aku. Ya terima kasih ya teman-teman. Saya akan mencoba menyimpulkan di lahan Pak Waryono di Kutasari, Purbalingga. Ini merupakan lahan bekas selama 2 tahun ditanami saat Pak Coy terus, kemudian baru 1 kali ini tanam CMK ya dengan varietas Bestavi. 1 lubang tanam itu 2 batang dengan jarak tanam 30 cm, dan sampai saat ini juga pertumbuhannya sangat bagus gitu teman-teman, sangat maksimal. Dilihat dari pertumbuhannya serempak dan juga tingkat kelayuannya juga rendah, kemudian juga dari serangan hama dan juga ketahanan tanaman juga bagus. Kemudian dengan aplikasi penggunaan Power Soil, Morden dan juga Kalha itu juga sangat membantu banget di tanaman yang jenengan ini Pak. Iya. Mungkin itu teman-teman yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Waryono atas ilmu yang dibagikan dan pengalaman yang dibagikan ke teman-teman. Semoga bisa hasil panennya sangat maksimal nggih. Sangat maksimal lah. Baik itu aman dari serangan hama dan juga menangi harga nggih Pak yang pasti. Amin. Itu tadi teman-teman, semoga video yang kami sampaikan tadi bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sahabat MMT Indonesia, Mitra Kemajuan Petani. Terima kasih Pak Waryono. Ya, sama-sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.